menenangkan masyarakat dengan informasi yang ada di media sosial, dan tidak ada informasi ke kami yang jelas dan yang benar mengenai orang yang katanya dikirim ke rumah sakit ini yang katanya positif. Sehingga kami beberapa desa itu berkoordinasi menenangkan masyarakat. Sampai hari ini kami masih menahan masyarakat di bawah, tidak terus ke sini untuk menunggu penjelasan resmi dari pemerintah kabupaten. Yang masyarakat tanyakan adalah statusnya rumah sakit kita ini apakah betul, kenapa orang yang dicurigai positif corona tidak langsung dibawa ke Mamuju sebagai rujukan resmi pemerintah, kenapa harus dibawa ke sini? Lalu yang kami masyarakat pertanyakan, apakah tenaga medis di sini sudah diperlengkapi dengan peralatan yang maksimal, karena hampir semua tenaga medis di sini keluarga kami di Bala. Ini yang masyarakat takutkan, jangan sampai mereka pulang ke rumah membawa penyakit. Itu 3 poin yang masyarakat pertanyakan. Sampai hari ini kami masih menahan masyarakat untuk hanya dibawa situ. Kami 3 kepala desa, tadi dari sore kami berkoordinasi semua dengan Kapolsek, dengan Pak Kadis, dengan Pak Camat untuk menenangkan masyarakat. Ini yang kami lakukan sampai hari ini. Sehingga kami bilang kami butuh penjelasan dari tim gugus tugas kabupaten. Ini saya kira yang diharapkan penjelasan dari masyarakat. Salam. Direktur Rumah Sakit dari seluruh jajaran, Pak Camat dari seluruh kepala desa kader, masyarakat yang ada di Kadanima. Pertama, saya berterima kasih karena kepedulian kita cukup tinggi, perhatian kita cukup tinggi dengan edukasi kondisi dan situasi dunia, kemudian negara, bahkan provinsi dan khusus Kabupaten Lumajang. Kesempatan pertama disampaikan bahwa untuk memasak, saya kira kita semua mulai dari tingkat kabupaten sampai desa tidak ada betul-betul kita serius menangani bagaimana. Tapi apa yang terjadi makin hari kemarin kita sudah wongsi untuk lebih mempertegas lagi tindakan kita bagaimana mencegah. Tapi nanti tadi pagi baru ada berita bahwa ternyata di Arale Selatan wilayah Selatan jelas SOP, standar operasional pelayanannya. Kondisi ini sudah jelas, tidak bisa diakal-akali. Kalau ada begini, memang sudah ada prosedur yang standar, yang tidak boleh harus dilewati ini. Kalau ada pasien jadi pertama pertanyaan, rumah sakit ini statusnya apa? Ini rumah sakit umum daerah. Yang kalau ada orang sakit dari semua 17 kecamatan, semua puskesmas akan dirujuk ke sini. Nanti sini tidak mampu pada dirujuk ke regional. Apakah mampu ke Makassar? SOP harus begitu. Kalau misalnya langsung dibawa dari Arani ke sana, ditolak kalau tidak melalui rumah sakit ini. Bukan rujuk ini rujukan pertama. Status ini dibawa, ditempatkan di dalam rumah sakit umum daerah. Inilah namanya resiko, karena berada di kebetulan rumah sakit umum daerah ada di dalam. Itu sudah kesepakatan. Coba ini rumah sakit ditempatkan di Mandi, sudah resikonya Mandi. Kalau ada pasien yang sakit. Jadi perlu kalian tahu bahwa ini adalah rumah sakit umum Kabupaten Lumajang. Kalau ada orang sakit dari puskesmas yang kecamatan, dibawa ke sini dulu. Baru dikirim ke satu. Yang kedua,
Mengapa tidak dari arah yang langsung ke terus? Tidak boleh begitu, karena tidak begitu prosedur. Menadapkan prosesnya untuk ke sini dulu, lalu ke sini lagi itu. Apakah dia regional mau atau makan? Itu yang saya jelaskan. Sehingga ini malam memang sudah dirundingkan bagaimana kondisi pasien untuk segera kita lakukan diisolasi dulu, dilakukan dulu pelayanan bagaimana, kemudian sekaligus untuk kita lihat kondisinya karena masih akan dites untuk segera dulu. Itu yang kedua. Jadi itu memang ada langkah dan itu tidak ada. Lalu APD untuk petugas medis saya kira siap. Untuk bahan yang sudah ada 200 unit dikirim dari provinsi di dalamnya bagaimana menyenangkan itu seperti itu. Saya kira tidak ada standar. Jadi jangan dikhawatirkan tentang tinggal kita bagaimana kasih kita semangat, berikan semangat kepada medis supaya dia lakukan pelayanan yang baik. Karena itu yang kita lakukan kalau itu virus itu merambat ke medis. Selanjutnya ke yang lain, ke keluarganya. Makanya ini malam kami sudah rapat bagaimana medis ini kita perlengkapi, bagaimana melakukan pelayanan kita betul-betul steril. Untuk masyarakat tidak ada dampak. Yang penting kita tinggal di rumah. Hukuman pidananya, hukumannya 7 tahun, dendanya 500 juta. Mau di seperti itu? Ya, nah ini saya minta tolong kepada bapak-bapak yang sudah senior memberikan pemahaman kepada masyarakat yang lain, bantu Pak kepala desanya, ya, supaya apa? Supaya kita tetap solid, tetap kuat. Kita sudah maksimal. Sekarang tanggal 27 kemarin sudah ditetapkan pembatasan lintas orang, barang, dan kendaraan. Yang dari Makassar, ketahuan saya langsung saya terbalik kemarin. Kalau mau dikarantina di perbatasan, ya kita sudah ketat. Daerah lain belum menetapkan, Polewali Mandar, Mamuju, Pasangkayu, Matra sudah ada korban. Mereka belum menetapkan seperti kita. Kita sudah, ya. Saya lihat desa-desa juga pasang portal. Terima kasih kepada rekan-rekan sudah ikut berpartisipasi. Tidak mungkin aparat dan pemerintah daerah bekerja sendiri. Harus ada dukungan dari masyarakat. Ya, kita harus kompak, kita harus solid. Kalau ingin kita di sini tetap kondusif, kita semuanya harus kompak. Ya, tapi harus selektif prioritas juga. Tidak boleh langsung menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang belum pasti apakah itu PDP atau positif. Ya,